Hipertensi merupakan salah satu dari 10 penyebab penyakit terbesar di Dusira, dan hipertensi masuk dalam 5 besar penyakit tidak menular yang ada di Indonesia. Dalam rangka untuk menyambut Hari Hipertensi Dunia di tanggal 17 Mei, maka kami akan membawakan materi ataupun penyuluhan tentang hipertensi. Marilah kita simak video selanjutnya. Halo wargi Dustira, perkenalkan nama saya Dr. Nizamuddin Ubaidillah, spesialis jantung pembuluh dan konsultan kardiologi intervensi. Saya berpraktik di Rumah Sakit Dustira, tepatnya di Poli Jantung setiap hari dan di kateter laboratorium. Maka saya akan membawakan materi tentang hipertensi. Silakan disimak. Hipertensi adalah suatu penyakit yang ditandai dengan adanya peningkatan tekanan darah. Seperti kita ketahui, tekanan darah terdiri dari dua, yaitu tekanan darah sistolik atau yang atas dan tekanan darah diastolik. Umumnya, rentangnya berada di antara 120 sampai dengan 130. Nah, dikatakan hipertensi bila tekanan darah sistolik lebih daripada 140 dan tekanan darah diastolik lebih dari 90. Hipertensi sebenarnya bukan penyakit keturunan. Jadi, definisinya adalah ketika orang tua mempunyai sakit hipertensi, maka anak yang di bawahnya akan terjadi peningkatan kerentanan terhadap insiden atau terjadinya penyakit hipertensi. Oleh sebab itu, ketika orang tua sudah mempunyai hipertensi, maka seyogyanya anak di bawahnya melakukan pemeriksaan secara rutin. Sebenarnya penyakit hipertensi dapat diderita oleh siapapun, tidak tergantung gender. Namun, pada beberapa studi mengatakan pada wanita yang masih bermenstruasi, itu gejala ataupun kondisi daripada hipertensi itu sangat minim karena masih diliputi oleh adanya suatu hormon proteksi, namanya hormon estrogen. Tetapi bila nanti wanita tersebut sudah mengalami menopause, maka kondisi insiden maupun prevalensi akan sama dengan pria. Hanya saja juga perlu digarisbawahi, bila mana wanita juga tetap ada menstruasi, tetapi dia mempunyai faktor risiko seperti kencing manis, kemudian ada faktor risiko lagi penyakit seperti tiroid, angka hipertensi juga bisa meningkat. Hal-hal tersebut adalah salah satu yang dirasakan oleh penderita. Karena seyogyanya, hipertensi ini termasuk penyakit yang kita sebut dengan silent killer. Karena apa? Karena tidak terdeteksinya. Rata-rata yang dialami oleh penderita hal tersebut adalah ketika tensinya sudah sangat tinggi sekali, mungkin di atas 150. Tetapi ketika tensi masih 140 ataupun 150, pada beberapa pasien tidak ada keluhan sama sekali. Oleh sebab itu, pada beberapa kondisi, misalkan pada pria yang sudah di atas umur 40 tahun, itu disarankan untuk dilakukan check up secara rutin. Hipertensi tetap berbahaya walaupun tidak ada gejala yang ditimbulkan. Kenapa begitu? Karena hipertensi ini ketika dibiarkan terlalu lama akan menyebabkan kerusakan-kerusakan pada organ-organ selanjutnya. Salah satunya yang tersering adalah organ jantung, kemudian organ ginjal, kemudian ada organ yang di kepala atau otak. Dan ini yang harus hati-hati sekali. Karena sifatnya tidak ada keluhan, kadang diabaikan. Dan yang terjadi adalah baru ditemukannya gejala hipertensi yang disertai dengan kerusakan organ. Dan ini umumnya akan cukup fatal di rumah sakit. Bila pemeriksaan itu dilakukan baru satu kali, sebenarnya belum bisa merepresentasikan bahwa pasien menderita hipertensi. Seyogyanya secara dari WHO maupun Organisasi Hipertensi Internasional, pengecekan dilakukan minimal 3 kali dengan langkah-langkah yang sudah distandarisasi. Salah satunya adalah pasien dalam posisi duduk, kemudian sudah beristirahat 5 menit, posisi manset juga selevel dengan jantung. Nah, itulah baru dilakukan.
Ketika dalam 3 kali pengukuran didapatkan hasil hipertensi, maka pasien betul-betul menderita hipertensi. Ya, ini adalah suatu pertanyaan yang cukup populer di masyarakat. Apakah benar, Dok, kalau saya makan sate kambing itu akan meningkatkan tekanan darah? Sebenarnya tidak secara langsung, tetapi langsungnya adalah kadar garam yang terdapat pada sate kambingnya. Seperti kita ketahui bahwa bumbu-bumbu yang ada dalam sate kambing tidak hanya masalah garam, tapi juga kadang-kadang ditambah juga dengan angka lemak yang cukup tinggi. Nah, inilah secara langsung akan meningkatkan prevalensi ataupun insiden terjadinya penyakit hipertensi. Ini adalah salah satu yang sering juga ditanyakan oleh pasien di poliklinik jantung di Dusira. Dok, seingat saya ada yang mengatakan bahwa mentimun bisa menurunkan tekanan darah. Itu betul. Penelitian tersebut pernah dilakukan di tahun 2008 oleh Sujana dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa mentimun dikonsumsi selama 7 hari, dengan 1 harinya dimakan selama 2 kali, dengan 1 kali makan 200 gram akan dapat menurunkan tekanan darah dengan syarat selama 7 hari berturut-turut. Pertanyaan lanjutnya adalah ketika nanti sudah dimakan timun selama 7 hari tekanan darahnya turun, apakah terus akan makan timun lagi? Nah, penelitiannya membuktikan bahwa seyogyanya tetap di maintenance atau tetap dimakan, tetapi tidak dengan dosis 2 kali 200, tapi diturunkan menjadi 1 kali 200. Nah, kalau masalah kopi, sebenarnya kita sudah cukup well known, sudah banyak yang tahu bahwa sebenarnya kopi kan mengandung kafein. Ya, nah kafein ini akan meningkatkan tekanan darah. Tapi bukan hanya kopi sebenarnya. Beberapa bahan seperti bahan-bahan preservatif namanya, bahan-bahan pengawet atau bahan-bahan tambahan, bahkan coklat itu kadang-kadang akan dapat meningkatkan tekanan darah dari simulasi sistem saraf terhadap jantung maupun terhadap pembuluh darah. Kalau perokok ini penelitiannya sudah cukup banyak sekali, bahkan dari WHO, kemudian dari organisasi hipertensi internasional, bahkan dari pemerhati masalah rokok, itu sudah cukup banyak sekali beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pemakaian rokok itu akan meningkatkan suatu resiko secara keseluruhan, baik resiko secara akibat inhaler asap maupun resiko yang diakibatkan oleh zat-zat yang terkandung dalam rokok. Bagaimanakah rokok secara langsung menyebabkan hipertensi? Ini diakibatkan oleh adanya nikotin ataupun antioksidan yang menyebabkan antioksidan di dalam tubuh menjadi berkurang. Sehingga akan mengaktifkan suatu formulasi kaskade kalau kita bilang itu. Sehingga ujung-ujungnya pembuluh darah ini akan mudah mengeras, jantung akan berdetak dengan cepat sehingga hipertensi terjadi. Sebenarnya pada penderita hipertensi bukan tidak boleh makan garam. Boleh makan garam, tetapi jumlahnya. Jumlahnya yang direkomendasikan adalah hanya 5 gram 1 hari atau sebesar 1 sendok teh. Nah, penelitian yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kita yang jaringan hipertensi di Indonesia pada waktu itu di Jatinangor menunjukkan bahwa konsumsi garam di suatu wilayah seperti Jatinangor saja sudah 17 gram per hari, dan ini sebenarnya sudah hampir 3 kali lipat bahkan sampai 4 kali lipat daripada konsumsi garam yang disarankan oleh WHO. Itu di Jatinangor. Nah, bagaimana di Indonesia secara keseluruhan? Suatu penelitian dilakukan oleh Kemenkes melalui Riskesdas menyatakan bahwa konsumsi garam nasional itu 21 gram. Bisa kita bayangkan, ini sudah 4 kali lipatnya. Salah satu contoh yang bisa saya ambil adalah kalau kita misalkan makan bakso nih, ya contoh nih ya, bakso sudah diformulasikan, terus kita lihat garamnya saja kalau nambahin 1 sendok teh, nah ini sudah 5 gram. Belum lemaknya, belum lelenya, sehingga sebenarnya kadar garam dalam 1 bakso sebenarnya sudah cukup dalam 1 mangkok itu untuk kebutuhan 1 hari. Untuk olahraga sebenarnya sangat disarankan untuk penderita hipertensi. Salah satu penelitian yang sudah dipublish baik di jurnal-jurnal internasional mengatakan ketika olahraga rutin teratur
1 minggu minimal 3 sampai 5 kali, itu akan menurunkan tekanan darah 8 sampai 10 mm Hg. Dengan rutin teratur. Nah, bagaimanakah mencapainya? Tidak bisa dicapai misalkan 1 minggu ini olahraga, 1 minggu kemudian stop, tidak bisa. Minimal dia akan tercapai dalam 1 bulan dan dipertahankan. Nah, jenis olahraga apakah yang diperbolehkan adalah jenis olahraga yang non kompetisi, tidak berkompetisi. Kemudian tidak bersifat high impact. Jadi contoh seperti bersepeda, kemudian berjalan kaki, renang. Nah, itu adalah olahraga yang betul-betul disarankan untuk penderita hipertensi. Nah, ini juga merupakan salah satu pertanyaan yang sering kali diajukan di Poliklinik Jantung Rumah Sakit Dustira, bahwa sebenarnya tekanan darah yang sudah normal ini adalah kita sebut tekanan darah yang terkontrol. Terkontrol dengan apa? Terkontrol dengan obat. Sehingga ketika nanti obatnya di stop, ini akan terjadi peningkatan tekanan darah yang bisa cukup berbahaya. Nah, jadi hipertensi ini bukan penyakit, tetapi suatu kondisi. Jadi kondisi ini juga harus mempersyaratkan tidak hanya pengobatan secara medikamentosa, tapi juga perubahan pola hidup atau gaya hidup yang harus dilakukan. Sama, ini juga pertanyaan umum dilakukan oleh pasien, "Dok, saya takut minum obat nanti menyebabkan sakit ginjal." Justru kalau tidak minum obat hipertensi, ginjalnya bisa bermasalah. Oh, kok bisa? Jadi begini, ketika tekanan darah tinggi, pembuluh darah itu kan masuk ke seluruh sistem. Nah, salah satunya akan masuk juga ke ginjal. Ketika tekanan darah tinggi ini terus-menerus ke arah ginjal, maka ginjal juga bisa terjadi kerusakan. Sehingga salah satu fungsi daripada obat darah tinggi justru akan melindungi ginjal itu sendiri. Jadi tidak merusak, tetapi akan melindungi ginjal sehingga ginjal juga akan berfungsi secara baik. Yang paling sering terjadi, karena ini bersifat hipertensi itu silent killer, yang sering adalah satu, bisa terjadi stroke. Nah, biasanya fasenya ketika ada pasien yang pernah kami lakukan di sini tuh datang tensinya tinggi, denial. Wah, saya nggak pernah dok tensinya sekian. Nyatanya tensinya lebih tinggi. Nah, ini menjadi faktor psikostroke. Kenapa? Karena pembuluh darah yang ada di kepala kita itu sangat halus sekali. Yang kedua, bisa terjadi penyakit jantung, serangan jantung. Yang ketiga, bisa terjadi penyakit gagal ginjal. Nah, kemudian yang keempat adalah dia akan menyebabkan mata kabur. Kenapa? Karena pembuluh darah itu juga masuk ke dalam bola mata kita. Nah, kalau bahasa medis kita sebut dengan hipertensif retinopati. Jadi dia matanya kabur. Kenapa ini? Karena pecahnya pembuluh darah kecil-kecil yang ada di bola mata atau di dalam retina. Bagi warga Dustira, jangan khawatir bahwa pelayanan untuk penyakit hipertensi di Dustira sudah cukup lengkap. Kami mempunyai beberapa peralatan untuk mendukung pelaksanaan ataupun pencegahan maupun tata laksana dari penyakit hipertensi. Mulai dari pemeriksaan tensi, EKG, kemudian kami juga ada treadmill test, bahkan sampai ekokardiografi untuk menilai fungsi jantung. Bahkan kami juga mempunyai kateter laboratorium. Jadi untuk mengetahui bila mana hipertensi dapat menimbulkan gejala serangan jantung pun kita akan bisa melakukan tindakan yang tepat dan cepat. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk berobat ke Rumah Sakit Dustira. Pelayanan kami buka dari mulai Senin sampai Jumat. Dan Siliwangi tetap semangat.